tiba-tiba kok meluncat di PC itu menjadi ketua Tanfi itu gimana ceritanya, gimana itu? Apa gara-gara ini mendekati pilkada gitu kan? Saya diminta untuk menyusun draft tentang program kerja 5 tahun. Konkretnya itu berapa rumah sakit? Target kami Selain rumah sakit apa? jangan hanya bicara kaderisasi, tapi juga distribusi kader. Walaupun menjadikan bupati juga bagian dari distribusi kader. Iya, iya. Oke, kali ini saya sedang bersama dengan seorang tokoh besar yang lagi viral di Kebumen ya, karena kemarin tiba-tiba menjadi orang nomor 1 di NU ini, Bapak Imam Shatibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya harus panggil Kiai atau siapa ini? Jangan, pokoknya biasa aja, pokoknya. Iya. NU itu Kiai itu. Ya, basic saya adalah akademisi, ya tetap saja akademisi. Itu akademisi. Iya, Jadi mulai dosen apa lah. Gus? Gak. Gus Imam. Saya ingin berbeda lah, artinya saya ingin menempatkan bahwa NU itu ada kata Nahdlatul, ada kata ulama. Katakanlah ulama biar ini suriahnya. Nah, saya adalah manajernya aja, Nahdlatul-nya, penggeraknya aja, muharibnya aja, eksekutornya aja. Sehingga saya tidak ingin terbebani terlalu syar'i lah, terlalu ini. Jadi biar emang kalau Kiai itu syar'i? Ya apapun juga simbol-simbol kesarngian itu kan harus juga melekat. Maka saya cocok dengan Gus Yahya kalau Tanfidiyah itu ya SOP-nya celana gitu ya, bukan sarung gitu loh. Gitu. Karena biar lincah. Itu artinya bahwa Tanfidiyah itu harusnya adalah jadi mukharib, penggerak gitu loh. Penggerak. Iya. Ini Mas Shatibi ya, Pak Shatibi, Om Shatibi atau Gus Shatibi. Ini aslinya dari Klirong. Ya, betul, iya. Betul, Pak Tajib dari Klirong ya. Klirong tepatnya di Desa Gadung Reja, tempat tinggalnya. Tapi saya aslinya adalah orang Jatimalang. Jatimalang Klirong. Ya, Jatimalang Klirong. Berdampingan lah antara Gadung Reja dan Jatimalang gitu. Ini angkatan apa? Generasi apa ini? Generasi Z apa generasi milenial atau 70-an berarti atau generasi bomber ya. Bomber kayaknya kalau 70-an itu baby bomber itu. Nah, sehingga ya generasi transisi lah ya, transisi antara generasi yang tua, yang old gitu ya, ke generasi digital lah gitu ya. Jadi saya bersyukur bisa hidup di dua alam lah gitu ya. Dua alam. Alam offline dan alam online gitu ya. Berarti ngalami zaman urunan listrik. Oh iya, pakai sentir, pakai itu petromak gitu ya. Kalau di masjid itu dulu masih pakai petromak, di rumah pakai sentir gitu ya. Ya betul-betul memorable ya, masih sampai sekarang itu masih teringat. Terus zaman apa? Kuliah di mana? Ya, kebetulan ya kuliahnya di Purwokerto, waktu itu masih namanya adalah Stain. Iya, kemudian sekarang menjadi UIN ya. UIN Saifuddin Zuri, Profesor Saifuddin Zuri. Kemudian dari situ S1 lanjut ke S2. S2-nya di Malang, Unisma, tapi juga sempat mengambil S2 di UNJ, yaitu pendidikan dasar. UNJ Jogja? Iya, jadi penyetaraan. Kebetulan waktu itu ada program penyetaraan pendidikan dasar, S2 pendidikan dasar. Nah, kemudian saya ikut dalam short course itu, dalam pendidikan dasar. S3 di? S3 di UNINUS, Universitas Islam Nusantara Bandung. Ya. Ini kampus yang menurut saya sangat NU sekali gitu ya. Namanya aja Nusantara ya. Oh gitu. Iya. Nah, ini ada yang tanya gini. Ini pertanyaan titipan gitu. Pernah mondok di mana? Nah, secara total mungkin saya boleh dikata nggak begitulah ya kultur pondoknya. Tapi alhamdulillah pernah ikut ngaji di Pondok Beji ya. Pondok Beji itu di Purwokerto Al-Ihsan ya, Pondok Beji yang pondok bahasa itu. Nah, iya, jadi itu karena dulu saya termotivasi gara-gara bahasa Arab saya nggak lulus ya. Bahasa Arab saya nggak lulus, kemudian saya harus mondok. Nah,
saya cari pondok yang berbasis bahasa Arab, Itu bahasa sekarang Inggris. masih ada nggak pondoknya? Masih Ada sekarang. iya, masih bahasa Arab bahasa Inggris. Iya, jadi memang pondoknya spesial ya, khusus ya, takhasus dalam bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun di situ juga ada kajian kitab fikih juga ada. Tapi secara khusus itu Arab sama Arab dan Inggris. Inggris ya. Lulus tahun berapa itu? Saya lulus tahun 1999 kalau nggak salah. Iya. 99. Iya, 99 atau 98 ya? 98 ya. 98 kemudian 99 transisi ya. Karena waktu itu ada reformasi ya. Jadi saya betul-betul bagian dari transisi reformasi ya. Jadi mengalami betul dalam pergerakan reformasi. Tapi gini, pernah nggak terpikirkan waktu itu saya mau di NU gitu? Atau karena hal lain tiba-tiba di NU gitu? Ya. Kultur saya ya secara nasab ya. Bapak saya, mbak saya adalah lingkungan ya boleh dikata tanda petik kiai lah gitu ya. Karena saya tinggal di pinggir masjid lah. Kebetulan masjidnya itu adalah yang didirikan oleh mbah saya. Nah, sehingga ya tiap hari ya di lingkungan masjid. Jadi bapak saya ya sebutannya kalau di desa ya kiai lah gitu ya. Berarti Gus berarti ya. Ya, ya. Tapi saya agak inilah ya, artinya saya nggak mendewakan itu. Jadi kultur saya menurut saya sangat religius, sangat NU gitu ya. Sehingga ketika saya aktif di NU ya itu bagian dari motivasi orang tua saya yang memang mendidik KNU-an saya terutama gitu ya untuk lebih kuat. Tadi kan sudah nyebut akademisi. Ya. Ya kan, akademisi kalau di ya ini ya luas. Ya kan, di UMNO tiba-tiba kok meluncat di PC itu menjadi ketua tanfid itu gimana ceritanya itu? Apa gara-gara ini mendekati pilkada gitu kan? Nah ini yang harus saya jelaskan ini. Ya, yang pertama ya saya itu punya jiwa, punya spirit ingin berkhidmah kepada NU. Nah, tapi tidak harus ke NU langsung gitu ya. Jadi ketika saya bergabung ke INU gitu ya, itu adalah bagian dari dari hero saya untuk berkhidmah kepada NU. Kemudian sekarang saya misalkan di UMNO gitu ya, ya saya hanya samina watona itu bagian dari ya ini tadi itu komitmen saya untuk dedikasi mengabdi kepada NU. Sehingga ketika kemudian sekarang saya di PCNU, ya saya nggak tahu, saya nggak pernah sebetulnya nggak pernah bermimpi bercita-cita ingin jadi ketua NU. Karena saya kebetulan kenal dari NU zamannya Pak Maskup, NU zamannya Pak Maskur, NU Pak Dawam itu saya full lah, artinya saya mengikuti dari awal itu ya. Tapi saya nggak pernah terbesit kemudian suatu saat nanti saya akan menggantikan sama sekali. Benar. Sama sekali. Jujur itu. Iya jujur. Dalam dunia ini kan nggak ada sesuatu yang tidak terencana ya, gitu ya. Nggak ada sesuatu yang tiba-tiba di dunia. Artinya saya percaya mungkin ini rencana dari yang kuasa. Nah ini rencananya kapan ini kok? Nah gini ya ini terkait dengan PCNU sebetulnya saya ini kecelakaan lah, kecelakaan apa ya? Kecelakaan. Artinya sesuatu yang tidak disengaja lah ya. Saya bangga kecelakaan. Iya, saya itu betul-betul nggak ada pingin declare jadi ketua NU itu nggak ada. Tapi nggak tahu ini kok kemudian ketika saya turun ke bawah, kemudian ketika saya mendapatkan suruh menyusun program. Jadi kebetulan saya direkrut jadi panitia konvergen. Ya. Salah satu tugas saya karena mungkin saya dari perguruan tinggi, saya diminta untuk menyusun draft tentang program kerja 5 tahun ke depan. Maka kemudian saya ambil data dari teman-teman MPC dan sebagainya dan juga lembaga. Kemudian saya ramu, saya formulasi. Waktu itu belum punya keinginan? Belum sama sekali. Sama sekali belum. Jadi sama sekali belum. Tapi melihat peluang tiba-tiba kepada dukung ya. Ya. Nah itu teman-teman kok begitu saya paparkan,
Kemudian teman-teman MPC ya jalankan sekalian, jangan cuma membuat program lah. Kebetulan program ini saya buat dengan cara berbeda. Biasanya itu program itu hanya sekedar daftar keinginan. Jadi orang banyak itu dicatat itu. Nah, saya coba berbeda. Satu harus jelas, formulasinya harus jelas, kemudian harus punya target. Nah, karena ini untuk blueprint ya 5 tahun ke depan. Kalau cuma daftar keinginan itu nanti ukurannya apa? Nah, selama ini PCNU nggak pernah komitmen dalam planning, dalam program kerja. Nah, maka saya ingin dalam Convergap ini jangan hanya sibuk urusan ketua atau mungkin Ahwa atau mungkin Rois Surya. Coba ayo kita berpikir tentang 5 tahun ke depan itu NU mau digambar seperti apa. Nah, maka kemudian coba saya ramu, saya buat dalam sebuah program kerja draft, tapi saya sertai target, jadi measurable lah, artinya terukur. Keinginannya apa? Oh, rumah sakit berapa? 1 misalkan. Oh, poliklinik berapa? Oh, belum misalnya. Nah, selama ini tuh ngambang, rumusannya itu abstrak sekali. Misal hanya mensejahterakan Nahdien. Nah, itu kan ukurannya sangat susah sekali lah. Itu coba saya tak bikin terukur gitu. Artinya visinya tuh nggak diturunkan menjadi misinya gitu ya. Ya, yang kedua saya ini pengen jangan sampai setiap Convergap itu kembali kepada nol SPBU itu apa namanya? Nol kembali ke awal. Kalau di PSBU kan kembali ke nol itu ke 0 meter lah ya. Atau 0 kilometer lah gitu ya. Nah, saya ingin berkelanjutan. Misalkan kalau kemarin sudah konsentrasi di misalkan di infrastruktur ya, misalnya gedung PCNU, ya kita ingin sustainable, artinya berkelanjutan. Jangan sampai 5 tahun ke depan hanya kan bangun gedung terus. Nah, saya coba ini kita skip yang sudah jalan. Termasuk kekurangan apa selama ini di bawah, misalnya MPC. MPC itu jangan sampai terjadi kesenjangan. PCNU-nya megah sekali, misalkan MPC-nya nggak punya gedung, nggak punya sarana-sarana yang lain lah. Saya tidak ingin lah, maka kemudian coba kita data. Nah, jadi saya ingin baseline NU harus jelas. Jadi misalkan hari ini Convergap, NU positioningnya seperti apa, kemudian itu jadikan baseline, kemudian N-line-nya 5 tahun ke depan harus jelas. Nah, maka itulah yang kita coba rumuskan. Itu disampaikan di setiap MPC. Nah, kebetulan saya mendapatkan untuk sosialisasi, mendapatkan waktu untuk mensosialisasikan draft. Iya. Nah, dari situ kok kemudian muncul respon-respon dari teman-teman MPC ngajak diskusi lebih serius. Iya. Lah kemudian dan terpancing. Saya terpancing, ujung-ujungnya ya sudah kamu jalankan sekalian. Nah, gitu. Nah kemudian saya dipepet ya. Saya kemudian saya begini aja, kalau panjenengan minta saya untuk maju, syaratnya cuma satu. Harus direstui oleh Rois Surya atau oleh Romo Rois sekarang, yaitu Romo Yai Afifuddin Hanif Al-Hassani. Nah, ternyata teman-teman siap untuk mintakan restu. Nah, kemudian minta restu lah. Kalau kebetulan direstui ya karena ya kesepuhan kan pasti merestui lah ya. Direstui ya dari situlah kemudian saya ya udah kalau seperti itu saya amini dan saya bismillah. Nah, ketika saya ngomong bismillah ya tidak hanya sekedar di bibir, ya oke. Saya serius. Artinya ketika saya ngomong siap ya kamu harus tanggung jawab. Dan saya juga harus tanggung jawab, harus sampai jadi. Kalau nggak jadi, ya saya lebih baik mundur. Nah, saya memang gitu ke teman-teman. Nah, maka ternyata teman-teman tertantang, harus jadi. Lah, maka itu teman-teman yang mana itu? Nah, itu saya nggak perlu menyebutkan satu persatu, tapi adalah teman-teman MPC kebetulan ya. Teman-teman MPC yang mungkin ada semangat ingin ada perubahan dalam arti mungkin NU-nya lebih cepat ya yang lebih maju dan emang selama ini belum berubah NU itu ya? Ya sebetulnya sudah, cuma mungkin ada beberapa hal yang kadang itu stuck gitu ya. Jadi itu aja gitu loh. Mungkin lebih banyak seremonial, lebih banyak urusan administrasi, lebih banyak urusan kantor gitu ya. Urusan mungkin hanya pengajian gitu ya. Oke, kalau tadi kan program ya. Yang paling akan dibawakan itu apa ke depan itu? Nah, yang paling dibanggakan ke depan. Menurut saya kekurangan NU. Jadi kita satu harus melihat opportunity atau peluang ya. Yang kedua juga harus kita lihat potensinya ya.
potensinya kita apa. Nah, saya melihat bahwa kelemahan NU Samad ini belum hadir dalam urusan kesehatan. Kesehatan. Iya, kesehatan itu menurut saya adalah faktor yang sangat fundamental untuk masyarakat. Nah, NU tidak ikut cawe-cawe. Nah, padahal pemerintah tidak bisa melayani secara total, artinya rumah sakit yang ada sangat terbatas. Nah, sehingga menurut saya bahwa ketika NU punya umat sekian, ya harus ikut hadir dalam layanan kesehatan. Kesehatan itu. Ya, dan yang kedua, kita punya pengalaman buruk, ya, punya rumah sakit turun jadi klinik. Nah, itu bagi saya adalah tantangan. Ya, kok bisa terjadi? Tapi kan untuk hal lain kan maju pendidikan. Nah, mau iya. semuanya kan nggak mungkin lah. Ya betul. Tapi saya ingin satu yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan. Pendidikan oke sudah jalan. Tinggal kita tingkatkan kepada harvest. Harvest itu tinggal panen lah, gitu ya. Nah, maka untuk bisa panen kekurangannya apa? Kita kurang sekolah unggulan. Ya, sekolah unggulan itu kita kurang. Nah, sehingga tidak salah kalau kemudian muncul berbagai sekolah unggulan. Maka kita ingin pendidikannya adalah menyentuh di sekolah unggulan, baik itu mungkin SMP atau SD nanti tergantung pada visibility study kita, kita ingin ke situ. Karena ketika pemerintah sudah menggunakan sistem zonasi, artinya pemerintah orientasinya adalah pada aksesibilitas hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ke depan gratis gitu ya. Konkretnya itu berapa rumah sakit? Ya. Target kami ya sebetulnya ini bukan kami ya, ini sudah jadi jadi program yang sudah disepakati oleh di Konverjab. Kebetulan saya suruh mimpin komisi itu dan teman-teman semuanya forum itu menyetujui, tidak ada perubahan sedikit sama sekali. Ini menjadi amanat Konverjab. Iya. Satu adalah rumah sakit satu saja, satu rumah sakit NU. Iya. Jadi selama ini kan kita belum punya ya, kita belum. Satu rumah sakit. Nah, untuk waktu 5 tahun satu rumah sakit masa nggak bisa. Maka saya motivasi teman-teman ya, kita jangan limiting belief, jangan ragu, jangan kemudian belum jalan sudah mampu dan sebagainya. Selain rumah sakit apa? Pendidikan, tadi pendidikan ya, pendidikan sekolah unggulan ya minimal 5 lah, 5 sekolah unggulan ya, terutama di kecamatan kota yang menurut saya sangat potensial, yang akan kita segmennya NU menengah ke atas. Nah, kita akan ambil segmen itu karena kalau segmen di bawah kita sudah selesai. Banyak MI, banyak sekolah-sekolah yang sudah ada. Maka kita ingin ambil segmen lain. Jadi kita jangan hanya layanan pendidikan yang sifatnya sosial terus, tapi juga harus ada yang quality. Nah, mungkin ya nanti berkaitan juga dengan pembiayaan, tapi memang itu bagi saya adalah suatu hal yang memang tidak bisa lepas. Jadi ketika ingin quality ya memang harus sedikit ekspensif lah gitu ya. Ini kan belum terbentuk kayak kepengurusan ya. Iya. Itu nanti mau orang-orang kayak apa yang mau diajak? Karena selama ini kan ada anggapan NU ganti ketua itu ganti wong. Jadi kemudian tadi harapan apa yang kemarin nggak berlanjut itu. Satu, yang kedua NU itu hanya nggak mau ngakomodir semua, nah gitu loh. Ya. Gimana itu? Karena ada banyak orang yang menurut saya juga punya kapasitas tapi nggak ditempatkan di NU, atau orang yang di NU tapi kemampuannya A tapi ternyata ditempatkan di D gitu. Itu kira-kira gimana strategi untuk menangani itu? Ya. Saya justru malah ingin bagaimana menghilangkan segregasi yang selama ini Tapi sampai merasakan itu enggak? Iya, segregasi itu muncul. Ya mungkin ini juga trauma juga sebelumnya gitu ya. Setiap Konverjab bongkar-bongkar. Ya sebenarnya ini bukan hanya di Kebumen gitu ya. Artinya di PWNU atau di PBNU atau juga seringkali terjadi seperti itu ya. Setiap ada reorganisasi, ada pengurusan baru, maka gerbong baru, gitu baru, gitu. Nah, maka ini yang cenderung menjadi kembali ke titik nol lagi, gitu. Nah, saya ingin ini sustainable, berkelanjutan. Maka apa yang sudah diraih dari kemarin, ya kita lanjutkan yang baik. Nah, kemudian juga personalitinya, SDM-nya, ya, saya melihat bahwa SDM itu sangat penting sekali. SDM adalah kuncinya, gitu ya. Karena kemajuan di NU menurut saya adalah asetnya adalah sumber daya manusia lah terutama, baik dari sisi skill, wawasan, pengalaman dan sebagainya. Nah, maka
kader-kader yang pinter, yang cerdas, yang militan, yang apalagi yang berbasis santri dan sebagainya. Ini menurut saya harus mau ketika dipanggil di NU. Gitu ya. Harus mau. Harus mau menurut saya gitu ya. Ya sama seperti saya ketika harus mau jadi ketua misalkan ya. Nah, hal ini juga harus berlaku sama dengan teman-teman yang lain. Nah, maka saya tidak akan melihat dalam konteks gerbong-gerbong ya atau partisi-partisi tadi itu. Ya, saya akan cairkan itu. Jadi saya tidak akan misalkan wah itu bukan kubu saya, ini bukan pendukung saya. Enggak lah, ini sudah selesai. Jadi Convergap ini sudah selesai. Dan jangan kemudian saya dipetakan, saya hanya akan mengambil dari pendukung saya. Ya. Karena saya kenal betul dengan sahabat dengan teman-teman semua yang selama ini intens di NU, dan saya juga merasa orang yang dibohongkan seperti itu. Misalkan Convergap kemarin, misalkan ya, kebetulan saya nggak ikut terlibat dan saya adalah bagian dari masa lalu atau dari kepengurusan yang lama. Ternyata saya bisa diberi kesempatan untuk tetap menjadi pengurus, gitu ya. Nah, itu menjadi pelajaran bagi saya secara pribadi, sehingga dalam konteks struktural personalisasi itu, ya saya tidak akan melihat itu, tapi saya akan lebih melihat pada kapasitas ya, kapasitas dan juga waktu dan sebagainya, kesempatan yang ada. Karena bisa juga kan orang punya kapasitas tapi waktunya tidak. Demikian pula yang pengusaha barangkali kalau memang betul-betul ingin membesarkan NU, bagi saya tidak ada salahnya. Bahkan mau mendaftarkan diri pun saya siap untuk katakanlah menerima. Jadi sangat terbuka ya. Daftar jadi bupati gimana? Nah, jangan. Itu ranahnya lain gitu ya. Ya, terutama teman-teman yang selama ini dilakukan kaderisasi. Karena gini Mas Tajib, selama ini kita bicara masif tentang kaderisasi. Tapi maaf, terus berbicara distribusi kader enggak? Nah, maka saya ingin melengkapi itu, jangan hanya bicara kaderisasi, tapi juga distribusi kader. Walaupun menjadikan bupati juga bagian dari distribusi kader. Iya. Oke, begitu ya. Ngobrol saya dengan biaya Pak Gus apa? Ya, ini saya sangat berterima kasih sekali dapat kesempatan seperti ini, dan tentunya ini adalah ya untuk mengurangi lah jika ada misalkan stigma-stigma yang kurang baik, mempersepsikan pas saya dan sebagainya, itu nggak usah khawatir, dan semua partai juga saya akan berkomunikasi. Demikian ya dengan Bapak Satibi ya, Pak Ketum, PSNU. Kalau ketum nanti PBNU bisa ya. Tadi obrolan awal ya, saya berharap nanti kita sering ketemu kayak gini. Tapi gini, kalau boleh, ini kan kebetulan kan masih belum tersusun ya kabinet strukturnya itu kan, karena memang kita belum melakukan itu. Saya ingin cari sumber daya yang fighter, artinya yang petarung dalam arti bukan petarung politik ya, yang ingin bekerja keras, yang punya visi besar gitu ya. Ini mau kita ngajak saja gitu? Ya gimana? Gitu maksudnya. Nah, orang-orang seperti idealis seperti Pak Tajib ini ya jangan hanya di meja saja, ayo gitu loh. Ayo saatnya. Aku kan potongannya du NU. Nah itu. Tapi walaupun mau potongan kayak apa, saya tetap melihat adalah darahnya itu adalah darah NU, darah itu. Darah saya merah jenderal. Iya. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.